Terang terus Sunken. Nah, band ini dijuluki The Queen of Emo. Vokalisnya cewek. Tebak siapa? Iya, namanya Paramex. Obat. Jadi kita bakal ngebahas Paramex ya, obat. Parabot. Gitu emo ya. Lain geger banget. Anjing. Rambut nasaha gitu. Abis itu ya. Abis apa kamu ngomong? Kok saya mikir kemana-mana ya. Wah parah. Main belakang di situ ya. Parah sih. Aduh. Jadi gue juga dulu mengaplikasikan hal tersebut dalam band gue kan sama Jul dulu. Sama Bandnya Ara. apa? Hah? Bandnya apa? Terlalu sibuk. Terlalu sibuk nyur buk. Selamat datang di acara kami, acara apa namanya? Sad People. Dari kami dari mana? Dari Tade. Oke, jadi ini episode kedua dari Sad People. Kita ada bintang tamu nggak hari ini? Untuk sekarang sih belum ya. Belum. Kemarin kan kita baru perkenalan. Iya, baru bagian lah, sedikit lah cerita tentang host tigaan ini. Host kita masa lalu, masa kelam. Yuk lanjut bro. Oh lanjut. Oke. Drumnya dulu dong, ada dong. Kayak acara gitu apaan gitu kan. Aduh kan, rada seru kan kayak gini kan. Iya madam kali di mana ya drama ya? Jika taplak aja. Di mana ya, Pasar Baru lain? Pasar malam aja. Di Pasar Malam lagi main remulen tau kan nemu nih kan. Lain menang lotre juga sih bawah. Halus bener Merek naon dia? Mas Pion? Lux. Oh Lux. Lain. Philips. Terus terang terus Sunken. Sunken. Sunlight. Jadi kita ini ngapain Van di episode kedua nih? Kita bakal ngebahas band front girl ya, bukan front man ya, front girl. Band ini dijuluki sebagai The Queen of Emo. The Queen of Emo, berat banget ya, berat banget namanya. Nonton julukannya. sepi woi, sepi banget nih, ada penonton kagak? Kantuk, aduh. bro, kantuk. Hari ini bakal ngebahas sebuah band yang fenomenal banget di awal tahun 2000-an. Band ini dijulukin band emo, vokalisnya cewek. Tebak siapa? Ayo, siapa coba? Geisha, jadi kita. Tapi Geisha emo, bre. Geisha emo ya. Lain geger emo banget. Yang lain itu lagu Irahat. Yang ketahuan tuanya. Jadi kita bakal ngebahas apa, gengs? Band dari Amerika. Iya, band dari Amerika. Dari Franklin. Franklin ya? Amerika Serikat. Wih, dari iya namanya Paramex. Obat. Jadi kita bakal ngebahas Paramex ya, obat. Parabot. Paralon, Pak. Ya, kita bakal ngebahas Paramore, bre. Penonton. Tolonglah 100 orang tuh dikaryakan lah yang bener lah. Jangan ngantuk ya penontonnya ya, tolong. Kita bakal ngebahas Paramore, jadi kita bakal ngebedah satu persatu albumnya. Dan mungkin teman-teman juga ntar bakal
ya sambil nostalgia di komen kan nanti album apa yang kalian paling suka dari Paramore. Bisa jadi kan ada beberapa perubahan lah dalam Paramore dengan pergantian personil, konflik-konflik bandnya, internnya. Terus yang album terakhir juga paling beda. Ya itu ntar kita bakal bahas lah dikit-dikit. Kita langsung kepada materi. Ini personil dulu dong. Personil. Oke, personilnya. Jadi Paramore ini terbentuk di tahun 2004 cuy. Di tahun 2004 personil-personilnya itu jadi sebelum masuk di label, singkat cerita, Hayley itu udah temenan sama si Taylor York, si gitaris yang terakhir nih, yang sampai terakhir nih. Nah, cuma ketika sign dengan label, record label, itu ditolak cuy. Taylor York-nya. Ditolak. Kenapa tuh bisa ditolak gitu? Nah, dia kadang nembak Hayley jadi tolak. Enggak, ya nembak si ininya, si labelnya. Oh, nembak label ditolak. Iya. Jadi si Taylor York sama si basis pertamanya gue lupa, Jason Clark ya kok nggak salah ya. Founder basisnya itu Jason Clark atau siapa. Dan justru nama Paramore tersebut lahir dari Jason Clark yang merupakan ada hubungannya sama mamahnya dia gitu, mamahnya si Jason Clark. Paramore. Iya, nama Paramore tuh. Nama dari Paramore dikasih dari ibunya si ya, Jason Clark gitu ya. Clark, gitu. Nah, tapi rupanya pas sign sama label di tahun 2004 itu, Jason Clark dan Taylor York itu jadi korban cuy. Akhirnya Hayley dan kawan-kawan ada di situ, ada Hayley Williams, ada Jeremy Davis, ada Jeremy Teti. Lanjut. Jadi gitar dan drummernya Vero bersaudara. Sign waktu itu kok nggak salah sama Atlantic, udah sama Atlantic sih, tapi diprakarsai akhirnya sama Full by Raymond. Full by Raymond itu ada beberapa artis yang juga melejit di situ ya di era itu. Label cuy. Full by Raymond Records. Ada di dalam Atlantis Records itu. Full by Raymond ada Fallout Boy, Cobra Starship, 303. Pastinya ada kesukaan gua banget, Panic at the Disco di Full by Raymond. Ada kesukaan gua juga yang lainnya, Rocket to the Moon bro di situ. Nice. Banyak nama keren lah di situ. Band-band yang hampir sejenis semua ya. Iya, sejenis gimana maksudnya? Hampir sama lah, teenage gitu. Oh, itu agak ambigu kata-katanya. Iya, segenre. Dan di situ kelamin ya. Iya, beda bre. Jadi sejenis segenre gitu ya. Jangan ambigu, Pak. Jadi setelah itu akhirnya si Hayley, karena Taylor ditolak, dia masukin Jason Bynum, gitaris pertama Paramore akhirnya. Padahal si Taylor York yang memprakarsai, tapi gitaris pertamanya jadinya Jason Bynum. Kalau kalian lihat awal-awal perform Paramore lah, tahun 2004 gitu ya. Ada sih arsipnya di YouTube ya, Bre ya. Ada Jason Bynum, terus basisnya juga basis yang jadi Jeremy Davis, entah kenapa dia hengkang dulu tuh pas di All We Know Is Falling. Makanya si All We Know Is Falling itu Hayley coba menceritakan tentang itu, tentang Jeremy Davis masuk hengkang, akhirnya dia bikin lagu All We Know Is Falling. Nah pas tur ada basisnya, gue lupa namanya siapa tuh. Dan akhirnya di 2005 Jeremy Davis gabung lagi sama Paramore. Gitu ceritanya. Si Jason Bynum dia juga resign deh pas album All We Know Is Falling ini tahun 2006, digantiin sama pokoknya yang ada gitar sini ada di ini nih di video klip Emergency cuy. Hunter Lamb. Nah si Hunter Lamb ini kalau lu lihat video klip Emergency ada di situ cuy. Ada, sebenarnya dia udah kayaknya mau jadi personel resmi deh, tapi akhirnya dia tuh memutuskan menikah di tahun 2007, pindah kota kayaknya, jadi resign juga. Jadi di album All We Know Is Falling ini ada beberapa single cong. Iya. Lu tahu apa aja? Kalau misalnya teman-teman juga pasti tahu nih yang ada di yang lagi nonton nih. Pressure Emergency itu top banget lah ya. All We Know Is Falling. Pressure apalagi ya. Brighter, terus Here We Go Again. Hampir semuanya tuh endemic banget lah pada masanya lah. Emo My Heart ya. Kayak lu Bo, kayaknya lu kan zaman-zaman kayak dulu kan. Wah, pas galau-galau gitu kan ya. Ngedengerin My Heart ya kan. Enggak galau juga ya. My Heart Will Go On. My Heart Will Go. Ketahuan kan umurnya ya. My Heart Will Go On. Iya, jadi banyak banget. Ini malah di album ini nih ada beberapa track My Heart yang pakai scream cuy. Iya. Gitarisnya itu Josh Farro ya. Josh Farro pakai scream di lagu My Heart.
gitu. Abis itu ya. Abis apa kamu ngomong? Saya mikir kemana-mana ya. Main belakang di situ. Aduh. Iya. Terus ini gue punya cerita nih coy. Jadi sebelum Paramore terbentuk di 2003, Hayley Williams tuh udah punya manajer. Dia udah kenal sama record label, salah satu record label, kayaknya record label ini deh di Atlantis ini. Jadi dia udah punya manajer segala macem karena dia tuh sejak umur 14 tahun dia udah dilirik sama label untuk jadi seorang pop singer, solois cuy. Jadi solois. Ceritanya dia tuh jadi solois awalnya. Nyanyi lagu-lagu kayak ya country pop gitu lah. My Heart Will Go On, Celine Dion. Lu harusnya nyanyi lah, Bo. Udah bilang My Heart Will Go On, Titanic gitu lah gitu. Jadi ya cuy, si Hayley ini punya permintaan untuk label di tahun 2004 tuh, udahlah lu main nyanyi solo aja, nyanyi pop. Nggak mau, gue mau ada di dalam sebuah band rock gua gitu. Ya yang namanya Paramore akhirnya itu. Lagu yang paling favorit nih. Pressure ya cuy ya, Paramore. Lord, I'm losing hope, and there's nothing else to show for all the days that spent carried away from home, something I never know, and I had to let them go. I'm sitting all alone, feeling empty. I can feel the pressure, it's getting closer now. We're better off without you. Feel the pressure, it's getting closer now. We're better off without you. Oke. Dah, segitu aja. Oke, itu tadi lagu Fraser. Itu di situ ada basisnya juga basis yang lama yang ada di dalam tour. Kalau lu lihat arsip di YouTube ada tuh pas mereka manggung di tahun 2006 2005. Di album kedua yang habis ini kita bahas, mereka booming banget. Di 2007 meluncurkan album yang berjudul Riot. Ini album kedua Paramore nih. Album kedua Paramore. Dari bahasa Sunda kayaknya ini ya. Riot. Bisa Riot, bisa Reot. Oh iya, benar. Riot. Jika nama Riot si bre. Jika nama Riot si Hayley. Kurang teh Riot ya teh ada. Kumaha teh loba perpecahan dalam band jadi Riot. Nah, jadi memang bongkar pasang personel tuh udah terjadi berkali-kali di Paramore. Dan akhirnya di tahun 2007, Entertainment dia keluar, Taylor York yang awalnya ditolak tuh sama label, dia ngisi jadi additional player. Dan bass tetap si Jeremy Davis. Dan akhirnya lebih hidup. Wah, hidup banget cuy. Di album kedua ini. Yang ya dua gitaris itu saling ngisi banget sih, Josh sama Taylor. Di Urban Riot ini pecah banget. Ada beberapa single yang pastinya sangat endemik di tahun 2007-2008. Dan akhirnya mereka juga sampai bikin sebuah DVD konser. Final Riot. Final Riot. Kalian tuh pasti kalau entar bahas deh di komen ya yang tahu DVD ini, misalnya lu pengen share atau apa gitu ya. Paramore. Iya, case tentang Paramore ntar kita bahas lagi, kita ulik lagi lah. Karena kebetulan gue juga sahabat Paramore. Fansnya apa sih? Emang sahabat Paramore ya? Nah, Paramore ngomong apa ya? Mana sebagai Paramore punya apa lah? Iya, Paramore holic kali ya. Apa ya? Ntar deh temen-temen yang tahu fansnya Paramore apa namanya? Paramore holic apa Paramore gang atau apa ya? Sahabat Paramore nggak mungkin juga ya. Kawan GRM Paramore gitu. Paramorer. Apaan tuh? Tahu nggak? Fans Paramore apaan? Para Family itu. Iya. Para Family. Iya, kita gue sih Paramore banget tapi nggak ngerti fans beratnya ya.
Para Family cuy. Oh Para Family ada, Para War ada. Nah ini kita juga kurang ngerti ya. Nah, ntar teman-teman yang lebih tahu tuh ya, yang kalian yang fans Paramore banget, komen di bawah ya. Para War atau Para Family. Atau tadi sahabat Paramore. Sahabat Paramore. Ya Sugan we di dunia kan Hailey kan orang Indonesia kan aya di mana-mana. Sugan we Hailey itu tahu kalau misalnya fans Paramore tuh banyak di Indonesia. Siapa tahu namanya emang ini bahasa Indonesia gitu fansnya. Di Riot ini ada beberapa single yang melejit. Yang pertama tuh Mystery Business. Mystery Business. Yang videonya tuh video klipnya tuh ini banget lah ya. Wah, itu. Menggambarkan anak muda Amerika kayak ya bully-bulian gitu ya. Artinya naon sih Mystery Business? Nah itu apaan sih, Bang? Kata si orang baca artikelnya tuh tentang cintanya mantannya si gitaris. Oh si Joe Sparrow. Joe Sparrow ya tentang itu. Jadi tapi sebenarnya si Hailey tuh nggak suka sama lagu Mystery Business ini pas orang baca. Karena Ya itu gara-gara dia sempat suka sama suka sama si Joe Sparrow. Iya, Emang sih sempat suka ya sama Joe Sparrow ya si Hailey. Sampai si Hailey ngomong sendiri, saya sebenarnya brengsek dulunya gitu-gitu. Siapa? Si Hailey ngomong sendiri. Oh gitu. Iya, ngomong sendiri. Oh siapa yang brengsek? Si Hailey ngomong sendiri. Iya, ngomong sendiri brengsek. Bebeja ka mana? Suka. Hah? Langsung ngomong. Nah, di pager. Oh pager. MRC. Zaman-zaman Friendster gitu, gimana? Zaman Friendster. MRC 2007 server Dalnet. SLPLZ. Nama kamu apa waktu itu? Nama kamu? Cowok maco. C-nya kecil, O gede. Ya, itu juga satu. Tapi Gede kecil. ngaran itu ayeuna mah di Cirian sih. Aslinya geuleuh. Di Cirian di Karungan. Di Cirian kudu berkekar-kekar. Di album ini dia mereka meledak banget di Mystery Business yang setelah itu disusul oleh lagu Cross. That's What You Get sama satu lagi Hallelujah. Ini salah satu band yang memiliki ini ya. Sebenarnya kalau di Amerika Serikat tuh kan belak-belakan ya, misalnya ini bandnya misalnya ya dalam tanda kutip apa ya, tidak memiliki kepercayaan atau apa gitu ya. Ya lebih terbuka lah ya. Di Amerika kan seperti itu ya. Kalau mereka lebih beragama lah ya. Jadi kayak Christian emo rock gitu ya. Kalau bisa dikategorisasikan ke Christian emo rock gitu. Ya. Cuma jadi lebih ke lirik-liriknya kebanyakan tuh berisi sebuah pesan yang positif. Kayak Hayley Williams kan dia ada dalam ini kan Love apa sih? To Her Arms yang gitu tuh gue lupa tuh. Jadi lebih ke apa sih? Kayak konseling biar nggak bunuh diri kayak gitu-gitulah. Kalau di Amerika kan ada yang band misalnya dalam tanda kutip apa satanis apa gitulah ya. Nah mereka ini Christian Nimoro, makanya lirik-liriknya pun positif cuy. Galaunya pun galau yang nggak yang bikin depresi gitu kan biasanya mereka. Memotivasi. Kayak that's what you get when you learn heartbeat. Asik-asik kan lagunya tuh. Memotivasi. Wow iya. Oh Jack banget ini. Jack de la Roca lah. Jack de la Roca. Tinju aja. Recognition machine. Kok jadi petinju pak? Manny Pacquiao. Kalau lagu kedua, album kedua nih When It Rains juga asik cuy. It Rains sih ya. When It Rains terus cocok buat sad people. Iya, hujan-hujan yang menyamarkan tangis teh gening. Di album kedua ini emang hampir semua lagu enak-enak. Enak-enak. Makanya booming kan di album kedua ini. Kayak apa sih tentang divorce-nya orang tuanya Hayley Williams. We are broken. Gua banget lah itu. Wih. Kan sad. Terus Fences. Gimana Bre kalau kita bawain salah satu lagu di album Riot nih? Entoy 50, Entoy 51, tolong suaranya. Apa tuh? Malini nggak masuk lah. Kok Malini? Belum ada waktu itu. Belum ada Malini mah. Adanya Ruth Sanaya, mau? Aya ge Gempal ini. Malini. Drum aku maha. Suwe eta kecerek lah. Ini mah Fatal salah. Tapi maklumnya kita belum briefing aja biasa adanya aja sih. Ini Bowo baru dapat soalnya drum elektriknya Iya. dapat maling.
Oh iya. Lanjut ah. Hah? Yo. Iya ya, si Weni. Lanjut. Asik. When it rains, Paramore. On the side of time, it touches everything. Just said it again in a minute. We don't mean to think you made yourself a bed at the back bottom of this record's hole. And convince yourself that it's not the reason you don't to see anymore. And oh, how could you do it? Oh, I never saw it coming. Oh, I need an ending, so why can't you stay just long enough to explain? And when it rains, you always find an escape, just running away from all the ones who love you, from everything you made yourself a bed at the bottom of the blackest hole. And you sleep till May, you say that you don't want to see the sun anymore. And oh, how could you do it? Oh, I never saw it coming. Oh, I need an ending, so why can't you stay just long enough to explain? Take your time and take my time. Itu kecepatan gak sih emang gitu ya? Kecepatan tapi emang gitu. Cepet. Kekejar-kejaran bre. Gue juga baru nyampe yang apa? How could you do it? Udah I never saw it coming. Kudu udah dirapkan. Wah, Evan. Langsung rap. Jadi ini kan Entoy ada penonton kita ada 100 orang ya nih ya, guys ya. Namanya Entoy semua. Jadi sebenarnya Entoy itu ada 1 orang tapi membelah diri jadi 100 kayak amuba. Dia amuba. Dia amuba ya. Anak muda berbahaya. Dapat Bahaya itu, amuba. orang can benang ya itu tadi. Acong cicing ojol benang. Entoy, kesini dong dikit promo. Tuh, Di sini dong, Blo. Sugan benang gairah. sudah benang mental. Ini kan nggak boleh ngebully ya. Tapi kan kalau misalnya kenyataan kan nggak apa-apa. Bukan ngebully berarti kan. Maafin Blo. Tuh kan jadi keterusan kan. Loh. Bre, belum nyadar. Tukang pila. Bukan. Senternya mana senternya? Senternya Ayo senternya di baru nyadar. Omset berkurang atau bre? Ini malam kan syutingnya kita. Jadi album kedua Riot tuh membuat si Paramore ini menjadi lebih dikenal, lebih global lagi di Indonesia dia pun. banyak dapat penghargaan juga ya di album Iya, ini. banyak banget MTV Awards juga dapat kalau nggak salah, gue lupa lagi ya. Sabarahaan sih. Hah? Penghargaan sabarahaan. Penghargaan Sarebu Tilu lah. 2/5. Gue baru inget bre. Gue juga punya albumnya. Riot. Album foto pan? Hah? Album foto mana? Album foto ngeprint sendiri. Ngeprint sendiri Hailey William. Jadi ngeprint sendiri dulu zaman di warnet pakai disket kan. Mantap. Pakai disket, gue ngeprint sendiri. Mana dong liatin dong. Wih, sini cuy. Ya, pasti dapat dari Kota Kembang. Di printnya bootleg. Kembang, Bootleg enggak dong, ada pajaknya tuh. Wih, ngeri. Aquarius dari mana? Aquarius. Dulu Aquarius ini. Tuh. Ini lengkap banget ini. Tuh, tulisan tangan loh nih, tulisan tangan tuh. Wih, ini udah rare banget kalau sekarang. Ya kalau ada yang mau beli, ntar lah DM. Kalau lagi butuh duit kebaksa banget boleh lah. Adalah itu IG Mas No-nya di deskripsi ya. Ya ntar di Tinggal deskripsi DM lah. aja. Di DM aja lo mau. Enggak kita enggak jualan. Lebar meren. Lebar atuh cuy. Jadi ini dulu gue dapat di Aquarius. Dulu masih ada Aquarius di Jalan Dago. Yang sekarang jadi kantor provider ya. Iya, kantor provider. Seberang itu tuh taman. Taman Fleksi. Fleksi. Taman Fleksi buat teman-teman yang dari Bandung kan dulu
suka ada di Dagoti Lopat tuh ya. Ikonik Masih banget K. lah tempat itu. Ya. Iya, CK awal pertama di Bandung di awal 2000-an di situ. Di situ ada Aquarius, gue dapet di situ dulu CD sama kaset lah dari zaman kaset, terus transisi ke zaman CD di situ dan akhirnya sekarang juga tutup semua. Jadi masih bisa menikmati album-album sampai After Laughter juga masih ada sih sebenarnya rilisan di Musik Plus lah di Jakarta, tapi sekarang udah makin susah banget cari rilisan fisik. Sekarang semua sebenarnya di Digital. Ya balik lagi ke Paramore, Van. Nah, Habis dari album kedua ini. soundtrack masuk nih. Soundtrack dulu Dikyot. Twilight. Dia booming juga dari situ tuh. Ini makin booming lagi di tahun 2008. Mereka tuh di tahun 2008 dengan personel yang masih sama 4 orang. Jadi si Taylor York ini masih belum di member yang ya masih ikutnya additional lah ya, member si Taylor York. Mungkin permasalahan dengan label itu ya, kan nggak kurang suka gitu kan, entah kenapa gitu. Jadi di tahun 2008 ini tadi yang kita udah singgung, Paramore ini terlibat dalam sebuah project film yang tahun segitu tuh lagi digandrungi sama banyak remaja, namanya Twilight. Nah, di situ makin terkenal banget, apalagi ya Hailey kan terlibat, ada interview sama Edward Cullen, Robert Pattinson kan, Ya, sama terlibat Kristen Stewart juga terlibat. Jadi mereka lebih linknya, jejaringnya lebih luas lagi lah Paramore waktu album soundtrack itu. Ada 2 single, Decode sama I Caught Myself. I Caught Myself. Decode ya, mau dibawain Decode? Bisa. Bisa gila. Bisa liar. Bisa salah semua. Oke, udah soundtrack itu lanjut ke album berikutnya ya. Album 2009. Brand New Eyes 2009. Cededededededed, sebuah babak baru, Brand New Eyes. Kenapa Brand New Eyes? Karena itu kalau nggak salah Hailey bilang itu sebuah sudut pandang baru dari personel Paramore. Jadi di album ini mereka bisa dibilang paling solid. Jadi kalau kemarin-kemarin beberapa album sebelumnya, ada 2 album sebelumnya juga album soundtrack, mereka merasa ada perselisihan, ada masalah internal. Jadi di album ini mereka paling harmonis sebenarnya, makanya judulnya Brand New Eyes. Nah, dengan keluarnya album ini pun Taylor York menjadi anggota tetap ya. Oh benar. Taylor York yang mereka tuh rekan dari SMA, cuma ya nasibnya kurang beruntung aja sih Taylor York itu. Jadi didepak waktu masuk label. Nah, di album ini pecah telur banget sih. Ada single pertama Ignorance. Iya, termasuk lah ya. Brick Boy Ring Brick itu masih ya kental banget timuroknya ya. Terus The Only Exception. Nah, yang pecah telur banget The Only Exception sebenarnya. Maybe I know somewhere we've got to find other ways. Jadi ketika mereka nggak bisa masuk ke semua ranah lewat Ignorance dan apalagi Big Boy Ring Brick, mereka masuk ke semua ranah, ke ranah industri pop, musik country, mungkin kalau di Indonesia musik-musik Melayu juga kena. The Only Inception, dan The Only Inception tuh dulu di chart radio merajai semua, ya? Kenceng banget, dan di cover, di cafe segala macam, top 40 segala macam tuh masuk. Jadi lagu di All genre. all genre lah The Only Inception tuh. Dari situ sih lebih industri sih Paramore memang. Turning Off, terus Careful. Careful ya. Ya itu single terakhir Careful. Wah, itu keren banget itu. Playing God. Playing God ya. Playing God tuh keren banget. Yang video klipnya Make my own decisions, but the way I see it. si Brand New Eye dulu ada sih CD aslinya ya. Gue masih sempet dulu kan, masih bisa akses, cuma sayangnya gue nggak beli, Brand New Eyes. Aduh, sekarang rare banget tuh, udah susah banget ngedapetinnya. 2009 ya ini. 2009. Lagi naiknya TWTD ya tuh. Iya.
Dulu tuh. Iya sih. Gua terinfluence banget itu dulu TWTD. Paramore tuh. Jadi banyak klik-kliknya tuh dari Paramore. Banyak klik-kliknya banget sih gue tuh dari apa ya? Ya Darsono, Darwansi, Warsidi. Itu nama-nama siapa tuh? Apa coba? Warsidi. Tetangganya si Entuy. Tetangganya si Entuy tadi. Entuy keberapa tuh? Entuy 80 haji. Aing deui itu suntuk teh. Aing deui nu disalahkeun. Urang padahal tunduk tadi teu ngomongna naon. Masih di Brand New Eyes ya. Kita bawain sepotong lagu. Aduh, lagu apa, Bre? Inception. Oh, di Inception ya. Kita rungkul kan ya. Udah. Lu nyanyi, Bow? Suara 5 ya. Kakak. When I was younger, I saw my daddy crying, cruise at the wind. He broke his own heart, and I watched as he tried to resemble it. And my mom was sure that she would never let herself forget it. And that was the day that I promised I'd never sing of love if it's just not it says. But darling, you are the only exception. 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 Nafas berat. Udah. Kirain mau lanjut, gue udah ke bawah suasana. Udah, geus geunaheun soalna. Dari tadi kan yang tadi kecepetan kan. Kayak ditabrak kereta di belakang tadi dikejar kereta gitu kan. Ini udah enak banget, Bre. Kayak yang udah itu tuh kayaknya yang lagi ngedengerin juga udah Anjir, senang. Lagi latihan lagi. Oke, album selanjutnya apa, Van? album selanjutnya. Jadi di 2010 sebelumnya Jess Farrow and Zac Farrow mengumumkan meresignkan dirinya, mengundurkan diri dari Paramore karena perselisihan dalam band. Dan sebelum di album itu, di album yang self-title itu, Paramore menulis beberapa lagu yang merupakan soundtrack dari Transformers. Kalau nggak salah Transformers. Judulnya Monster. Monster, ya betul. Monster. Dan itu Monster dulu, abis itu baru disambung sama EP. Ada Renegade, ada Single Club, sama Hello Cold War. Hello Cold apa gitu ya, gue lupa lagi nama lagunya. Itu ada EP 2011, 2010 Monster. Nah, genrenya nggak jauh beda sebenarnya. Benang merahnya tuh masih kelihatan di situ dari Riot terus ke Masih. Brand New Eye ya. Emo ya. Iya, masih emo rock tuh. Yang Monster terus Hello Cold War terus Renegades tuh masih di sana-sana emo rock banget. Ya kita berpikir, wah ini ya apa? Gua kan suka banget sama Joss Farrow ya. Joss Farrow tuh andilnya besar banget dengan membuat banyak sekali feel gitar yang emo banget waktu itulah. Yang menyayat hati ya. Iya, nyayat hati. Jadi gua juga dulu mengaplikasikan hal tersebut dalam band gua kan sama Jul dulu. Sama Bandnya Ara. apa? Hah? Bandnya apa? Terlalu sibuk. Terlalu sibuk nyuwur buk. Au. Nah itu jadi tuh kan. Itu beneran itu ketawanya tuh.
Om Yoni terbaik. Yang mixing mastering semua album Tweak itu vokalisnya Turtle Junior. Yoni Gayot, Pride Break. Asik. Oke. Mayar tuh. Hah? Mayar tuh. Nya tuh. Kadengan. Tilu termin. Ngan seukur nuhun. Mas bro, ya. 0,5% lah. Kayak manggung lah setahun lah manggung lah. Royalti. Royalti lah muter atuh. Nganjuk. Jadi Joss Vero pun akhirnya bikin band juga di tahun 2011. Judulnya Novel American. Emo pop gitu bareng sama adiknya Zack Vero, dan Zack Vero akhirnya punya proyekan Half Noise. Half Noise itu genrenya kalau dengerin After Laughter masih di situ sebenarnya. Nah, singkat cerita nih, kita langsung masuk ke album Paramore di tahun 2013 yang semua teman-teman pasti bakal, wah ini gimana ya? Paramore tanpa Vero bersaudara. Menyisakan berapa? Menyisakan 3 personel. Ellie. Iya, jadi menyisakan 3 personel. Hayley Williams, Jeremy Davis, and sama Asep Tyler. Asep Tyler. Oh iya, tapi emang bener. Asep Tyler. Jadi si tinggal personilnya 3-an. Sedangkan kita kan berpikir Joss Vero ini adalah amunisi aset, seorang ya. aset Paramore untuk menciptakan, mengelola feel nuansa aransemen ambient yang menghasilkan sebuah karakteristik musik emo rock yang sangat otentik dari Paramore ini kan ya. Sebenarnya agak-agak deg-degan lah di album ini ya, di self-titled di 2013 ini. Ini gimana ya musiknya, bakal kayak gimana ya? Dan muncullah sebuah single yang kayak di perang gimana gitu ya. Judulnya Now. Don't try to take this from me. Don't try to take this from me. Album ini single pertama Now. Now itu feelnya asik sih. Feelnya asik cuma ya berubah. Berubah. banget. Cukup berubah. Tambah Joss itu berubah banget. Masa banget feel-nya beda. Ya, entah kita nggak tahu ya siapa yang menulis ini, apakah mereka bertiga ataukah Hayley dengan Taylor, karena kan mereka kan teman SMA juga kan, Hayley dengan Taylor sebenarnya kan. Nah, berubah, masuk ke single berikutnya Still Into You. Nah, Still Into You ini sebenarnya pecah juga di apa ya, di radio diputer semua, terus orang-orang juga bisa sangat dengerin. Kalau Now kan segmented pasti ya. Kalau Still Into You itu karena ngehook banget, bikin orang pengen nyanyi kan. Semuanya pengen nyanyi, terus ceria kan, Still Into You. Dari video klip juga kelihatan warna-warni. Iya, warna-warni. Sama video klip sebelumnya kan. Lebih ceria. Mungkin Paramore pengen apa ya, sisi iya ubah image ya waktu di sini ya. Lebih colorful kan. Nuansa baru kan. Nuansa baru. Oh, tiada berhana nuansa bening. Oh, nuansa bening atau mah Vidi. Vidi Mini Vici. Sarwa. Sahate. Oke deh, kita bawain Still Into You, single kedua dari Paramore di album Paramore Self-Titled 2013. Cintaku padamu sama seperti dulu. Ku yang begitu, kamunya begitu, tak pernah kau hargai aku. Sayangku, ku padamu tak sama seperti dulu. Kamunya selingkuh, ku jadi selingkuh. Ayo kita sama-sama selingkuh. I am sorry, ku tak akan love you lagi. I should be over all the butterflies. I'm into you. And maybe even on the worst nights, I'm into you. Let it wonder how we got this far, 'cause I don't really need water at all. Yet after all this time, I'm still into you. Ku tak cinta lagi,
Tuh. Nah, segitu. Midley ya sama cari pacar lagi ST12 sama tuh emo banget Indonesia. Dia metal dia mah. Hah? Metal Melayu total. Dari single kedua Still Into You yang makin membuat Paramore lebih dikenal. Single ketiga Ain't It Fun. Ada unsur gospel, ada unsur funk. Gimana udah Ain't It Fun? Ain't It Fun. Gue lupa ya. Di situ tuh ada banyak lagu yang keren-keren. Daydreaming atau Daydreaming. Daydreaming kan jadi ngisahin apa? Kalau anak-anak muda di Amerika tuh kan si video klipnya ya. Ngisahin anak-anak muda di Amerika tuh misalnya Paramore dia deh heartnya Paramore. Apa? Dia bakal ngikutin konsernya ke Paramore kemanapun. Ceritakan fansnya. Iya, jadi ikutan kan Paramore Di kemanapun. film itu kan kelihatan fansnya yang itu siapa Kalau Paramore. kesono kesini kan ikut tuh dua anak muda itu kan si Daydreaming. Terus di Bringka sana gitu ya, kalau di sini Bringka. Bringka tuh kan. Bringka dia. Orang loading kelas ya. Beringat ya naon. Bener, aya si Acong tanya racing. Racing go. Iya, jadi Daydreaming terus ada lagu Last Hope. Last Hope. Last Hope apa lagi ya? Oh, Grow Up juga gospelnya asik banget. Lagu Grow Up tuh kalau kalian setuju kan ada gospel-gospelan tuh di situ. Oh, ada yang sambungan kayak Let the Flames Begin. Part 2 itu emo banget. Mewakili Paramore era-era album-album yang sebelumnya lah. Riot. Kok jadi gini Paramore ya? Jadi gak asik gitu ya. Iya gitu ya. Kalau yang sukanya emo. Iya yang sukanya emo. Cuma kan ya oke lah mungkin proses pendewasaan diri dan mungkin mereka juga udah lelah kan. Udah habis gitu ya. Wah ini gua harus ngapain lagi gitu. Makanya dia explore ke genre-genre. Masukin banyak unsur genre di situ lah. Terus setelah itu Bre. Ini nih ada deluxe versionnya. Si Paramore self-titled ini. Ada beberapa single. Di deluxe ini. Oh iya, gue punya juga. Gue lupa. Nah, ini nih. Nih, gue punya albumnya. Yang ini nih, tuh. Iya. Beli di Kota Kembang. bootleg. Kotkem. Asik tuh. Ini ada juga nih. Tuh. Nih, Bre. Tinggal 3-an. Tanpa Vero bersaudara. Kayak kita. Iya, kalau gue lagi nggak ada duit baru nih dijual nih. Jual lah betulan ntar. Bisik-bisik aja nanti lah. Iya lah ntar DM lah. Gue suka nih beberapa lagu di deluxe ini cuy. Ada beberapa single di deluxe Paramore edition. Kayaknya tahun 2013 atau 2014 mereka keluarin. Ada Escape Road, ada Native Tongue, sama satu lagu lagi belibet banget nih. To See Your Head Break. Itu udah yang satu Joy Williams cuy. Gua kira Serena Williams. Joy Williams. Sama satu lagi Tell Me It's Okay. Nah, kalau lagu ini Tell Me It's Okay itu nuansanya kayak Still Into You. Tell me what is baby. Jadi beberapa lagu ini mengobatin kita. Jadi kayak Escape Road, Native Tongues, sama Tell Me It's Okay mengobatin kita yang dari album sebelumnya tuh kayak gini ya genrenya. Akhirnya agak-agak lebih inilah ya, lebih ngerok lah di lagu ini. Gue baru inget. Jadi drummernya Paramore kan Zac Vero keluar. Ya. Drummernya Paramore waktu album yang self-title ini, drummernya udah pakai si Jack lagi. Sebelum. Jadi drummernya Paramore ini artis cuy. Drummernya Underwood. Underwood. Drummernya Underwood. Namanya? Aaron Gillespie. Aaron. Pasti lu tahu kan ya, pasti pada tahu lah. Drummernya Underwood kan dia foundernya lah, yang nyanyi clean voice-nya. Dia vokalis di Elmes, terus dia drummer sekaligus
clean voice-nya On The Road, dia drummerin Paramore. Waktu main di Rock am Ring juga atau main manggung di mana gitu sering banget sama Aaron. Pasturnya kan? Pastur. Jadi setelah dari album Self-Titled, kita langsung lari ke album di tahun 2017. Lari-lari aku berlari. Asik. Revara. Nah itu juga dia influence-nya Paramore. Iya Paramore sih pasti ya. Banget. Iya Paramore ya. Lumayan lah ya. Lumayan ke Paramore lah. Iya. Gue punya albumnya. Iya sih banyak ke arah Paramore-nya sih Revara. Iya, jadi kita ngebahas album 2017 di mana Zac Farro, drummer dari Paramore original, comeback ke Paramore. Welcome back. Di tahun 17 mereka rilis album After Laughter ini. Lu nggak mengikutin ya? Nggak mengikutin ya? Cong, lu ngikutin gak Cong? Cuma yang single-nya aja sih. Singlenya apaan? Hard Times. Hard Times ya? Iya, After Laughter. Sejujurnya, jujurli ya. Jujurli, iya. Gimana aku tuh? tuh ya di musik Any Fun itu masih masuk lah dikit. Sininya tuh udah kurang masuk ke saya mah gitu. Yang album ini gitu ya? Ya. Pokoknya the best tuh 3 album pertama. Iya. Oke, gitu. All We Know, Riot, and Brand New. Sama kayak Coldplay juga. Coldplay ya? Iya Coldplay sama sih gue. Pop ya? Ya balik lagi tadi Hard Time ya. Hard Times merupakan single pertama dari Paramore. Gonna make you wonder why you even try. Kalau genre yang di After Laughter nih sebenarnya apa sih, banyak sekali unsur ini masukin oleh Hayley CS ini. Jadi personelnya pun di sini banyakan banget kalau gue lihat. Banyak Ya kan? Banyak cuy. Ada pemain apa juga kan. Dari style pun mereka berubah. Style fashion gitu juga berubah mereka. Oh iya, Pan Hayley juga sempat featuring sama ini nih, featuring apa? Sama band-band lain juga kan, sama B.O.B sempat ya Glory. 2020. 2010. Ya. B.O.B tahun 2010. Oh Z ya. Sad moment dari Hayley Williams. Ya. Dia pacaran kan sama Chad Gilbert, gitarisnya New Found Glory. Iya, pacarannya. 10 tahun. Pacaran 10 tahun, pacarannya lama banget sih. Gue inget waktu New Found Glory tahun 2006 yang single Kiss Me, Hayley Williams udah ada. Ya. Udah ada dalam video klip itu kan? Ada. Yang jadi pop ghost punk apa sih? Iya, itu screen apa? Stereos apa? Ya, gitu. Iya. Dia New Found Glory kan punya cover-coveran jadi lagu-lagu pop dia bikin jadi pop punk. Ya gitu-gitulah. Ya, ada beberapa seri kan. Jadi di Kiss Me udah ada Hayley. Lama banget, udah lama. Mereka pacaran. Ini sad moment dari Hayley Williams coy. Tadi apa? Iya. Kiss Me-nya. Kiss Me. Ntar gue cari liriknya cuy. Ini bener-bener langsung nih nembak. Kiss me. Untuk mencintai. Kiss me. All of the birdie darling nightly beside the green grass. Swing this pretty step. You will toast yours and we'll wear that dress. Ah, kiss me. Beat it the milky twilight. Lead me on the moonlight floor. Leave your open hand. Try up the bed and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. So kiss me. So kiss me. Oke. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kamu. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Udah Aduh. Lagi latihan lagi.
Iya, kenapa jadi bawain Kiss Me, New Found Glory kan Paramore. Baiklah. Ya nggak apa-apa lah. Bonus track. Bonus track ya. Iya, jadi di album ini Hard Times, wah kok gini ya? Kan gitu ya. Nah, terus di single kedua, gue sebenarnya agak terobatin gitu di single kedua. Told You So. For all I know, hey, I told you so. They love to say they told me so. Udah dengerin juga kan Told You So, asik sih. Asik, jadi kayak aroma-aroma Midwest emo tuh terasa lah di lagu ini gitu. Told You So. Peranan dari Taylor York kayaknya terasa banget. Lik gitarnya gitu, feel gitarnya. Dan setelah usut punya usut cuy, kenapa Paramore jadi nuansanya kayak gini? Kalau gue dengerin Half Noise, band proyekannya si Zac Farro, sesaat pas dia itu resign, dia tuh bikin sama kakaknya kan American Novel. Itu masih emo pop. Terus dia punya proyekan sendiri, Half Noise. Half Noise ini ya nggak jauh beda sama album Paramore yang After Laughter sebenarnya sih, genrenya kayak gitu sih. Musik-musiknya. Iya, jadi kayaknya yang bawa pengaruh Zac Farro sih sebenarnya. Vero ya sebagai Ke apa ya, jadi genrenya kayak gitu tuh, musiknya kayak gitu. Sekarang tuh ya. Mempengaruhi. Terus mereka tuh bikin lagi nih single judulnya Caught in the Middle. Nuansanya juga masih kayak gitu, Rose Color Boy. Nuansanya seperti Hard Times juga. Yang terakhir asik juga nih, Fake Happy. Sad song cuy, Fake Happy. Ya mungkin nggak tahu gue juga ya. Di saat itu kan Hailey juga merilis 2020 pun, di tahun 2020 Hailey merilis banyak single, terus ada album juga solo Zimmer ya. Itu albumnya juga nggak jauh dari musik After Laughter sebenarnya. Iya, jadi banyak penggemar Paramore yang tahu dulunya gimana, jadi lumayan kecewa sih. Tapi gue tetap ngikutin waktu itu, meskipun ya berusaha untuk mendalemin nih kayak gimana sih ya. Paramore tuh mempengaruhi menjadi influence lah. Iya. Band Bandung juga banyak cuy. Band Bandung tuh Anonymous, dulu kan Anonymous. Kemana ya? Oh, basisnya ini tuh. Shubidap itu masuknya Shubidupidapap kan? Shubidupidapap, terus Hey Bom, Ijes sekarang Airin. Ada cuy. Jadi banyak banget band, apalagi band Indo ya yang terinspirasi sama Paramore. Mungkin teman-teman juga bisa ngekomentar apalagi band-band Indo yang terinspirasi sama Paramore. Kan ini kan acara set people kan, jadi set moment lah. Hailey Williams lah. apa ya? Apa ya? Ya misalnya yang pasti pas pernikahannya itu, pas cerainya itu kan paling iya. sad momen dia pasti sad itu. moment ya. Cuma berapa tahun kan ini sama Chad Gilbert kan. Dan waktu itu juga jadinya kan ada yang Hailey garis keras juga. Iya. Ya akhirnya ngebela Hailey gitu ya. Iya, jadi itulah sekian dari kisah dari Paramore dari tahun ke tahun, internalnya, terus sad moment dari Hailey. Hailey sad momennya pastinya itu pas ortunya cerai lah ya, divorce, dan dia juga akhirnya divorce dengan Chad Gilbert. Tapi apa yang jadi hikmah dari Hailey Williams? Terlukalah sebentar, tapi setelah itu kau sembuh kembali. Kita pamit diri. Kami dari Kami dari Set People dari tadi mau mengucapkan selamat malam. Salam Set People. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Beda deh, wae. Orang selamat malam deh. Ada yang lihat ini pagi-pagi, siang-siang. Gua selamat malam.